Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama terhormati kami akan hadir bersama kita Bapak Ketua PMI Organisasi AG Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Organisasi yang kami hormati dan muliakan dan bersama kita Ketua Ikatan Dai Indonesia IKI yang Rabi Hasan yang kami hormati muliakan Bapak Camat Sunnah di Bapak Sekda di SPDMF, yang hormati Ketua dan seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Sunnah dan seterusnya Bapak ulama dan ibu yang hadir pada kesempatan pertama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kami mengatakan mulai kajian kita pada pagi hari ini sungguh ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik dan cukup luar biasa bagi kita. Dan ini selama kita perhatikan bagaimana kita khususnya di Sunda ini tertanam itu di dalam kita itu dipanggil diskusinya masyarakat bisa tetap berupaya untuk mengupdate memperbarui ilmu kita, karena hari ini dengan generasi masyarakat yang semakin maju dengan sumber informasi semakin banyak, itu butuh persiapan kita dalam menjawab beragam ancaman dari kita ke masyarakat dan kirim ketua di mana? Maka kajian Ada nomor PK ada. merupakan salah satu cara kita ikhtiar kita agar bisa menambah ilmu, wawasan, pemahaman kita. Maka untuk Ya, itu, 0812. sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kajian kita hari ini akan membahas tentang ibadah kurban 1199. sebagai kita sudah paham Rasidin. Tapi mungkin pemahaman kita masih sebatas definisi saja atau dari sebatas pemahaman secara umum. Bagaimana dalil-dalil akidah sesuai dengan hadis, kemudian bagaimana pendapat ulama tersebut, dan bagaimana pendapat dari satu kasus contoh kita sunat. Kita ambil kasus kurban. Ada dari suatu desa kurban itu hanya untuk satu kepala keluarga saja. Ada juga mengatakan misalnya kalau boleh kurban nah, lebih mengatakan kita itu boleh diambil di dalam baik itu sebagai pengantar dan seterusnya pada dia merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta seluruh perangkat
kejamatan yang hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Siulak beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak dari KUA Kecamatan Siulak beserta seluruh kita dai dari desa-desa, kemudian pengurus MUI Kecamatan Siulak beserta semua kita yang hadir yang nama mereka tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Yang kita muliakan narasumber kita pada hari ini, Buya Si Jumlatif, yang alhamdulillah sudah senantiasa bersama kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk pengajian kita pada hari ini. Hari ini khusus kita membahas tentang kurban dan akikah. Karena sesungguhnya ibadah kurban ini hukumnya berbeda antara hukum pada Nabi dan hukum pada kita. Biasanya Nabi wajib sholat, kita wajib sholat. Nabi wajib puasa, kita juga wajib puasa. Berbeda dengan ibadah kurban. Rasul mengatakan kutiba alayya adhiyah wa ya sunnatun lakum. Allah wajibkan padaku, kata Rasul, untuk berkurban. Wahya sunnatul lakum, sedangkan ibadah kurban itu adalah sunat bagi engkau. Maka jumhur ulama mengatakan ibadah kurban itu ibadah yang sunat pada umat Nabi dan wajib bagi Nabi. Maka Nabi melaksanakan ibadah kurban itu setiap tahun, luar biasa sekali. Sunat ibadah kurban ini berbeda dengan sunnah yang lainnya. Sunatnya ibadah kurban ini hukumnya sunat muakkad, sunat yang amat sangat dikuatkan. Karena hikmah-hikmah ibadah kurban itu luar biasa. Dalam sebuah ceramah Abdul Somad ditanya, apakah benar hadis yang mengatakan ibadah korban itu menjadi dasar kendaraan di akhirat? Dalam ceramahnya Abdul Somad mengatakan benar dan ditemukan dalam beberapa riwayat. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, wa ja'alallahu lahum raqiban min adyatihim. Allah jadikan bagi mereka kendaraan di akhirat berdasarkan hewan yang mereka korbankan. Korban kendaraan tidak wajib. Biasa saja kita kalau misalnya mau ke Semurup, itu jalan kaki. Pada waktu tahun 80-an, orang sekolahnya di SMP Semurup, SMA Semurup, jalan kaki dari Sulak. Pagi-pagi penuh jalan itu dengan orang pakai baju seragam, jalan kaki. Kalau sekarang tidak ada lagi yang mau jalan kaki. Kalau mau ke Semurup, sekurang-kurangnya naik ojek. Itu artinya kendaraan wajib enggak, orang banyak yang jalan kaki. Tapi kendaraan penting, iya. Sekarang orang sudah berkendaraan. Nah, ibadah korban diantaranya adalah menjadi kendaraan di akhirat. Dasar kendaraan di akhirat. Kalau kita tidak pernah kurban, apa kendaraan kita di akhirat? Ada orang mengatakan ketika kita lewat di syirat. Syirat itu Syiratul Mustaqim, syirat. Ada ulama yang mengatakan syirat itu besarnya rambut dibelah 7. Memang ada pendapat lain banyak. Kalau Quraisyab mengatakan jalan tol. Kalau rambut dibelah 7 bagaimana kita lewat di situ? Tergelincir dikit lah tiba ke neraka bawah. Kan itu ceritanya. Bagaimana kita lewat? Kata saya, kalau kayo pikirkan kayo jalan di situ, ya tidak bisa. Karena ada orang yang lewat di syirat itu bagaikan kilat. Kalau bagaikan kilat bisa lewat di situ, tidak pasti tidak jalan kaki dia. Butuh kendaraan. Apa kendaraannya? Di antara dasarnya dalam beberapa riwayat itu adalah hewan korban menjadi dasar kendaraan di akhirat.
Tapi jangan pula kayo membandingkan naik di atas punggung jawi, kemudian nyebawalah kita nanti di akhirat. Kalau itu yang kayo bayangkan, ada ibu-ibu mendaftar kurban. Ibunya pada pengurus masjid, katanya aku mau kurban. Kata pengurus, ayo kayo nomor 1. Kata ibu Nida, aku nomor 4 baik. Kenapa menolak nomor 4? Kalau nomor 1 tu nyo di muka esok di atas punggung jawi itu. Kalau sempat lah jawi itu ngerem, itu teluncur ke muka. Kalau sempatnya dapat nomor 7, tu nyo di belakang. Kalau sempat belakang, mendadak jawi itu berjalan. Kata orang Minang, telongkang ke belakang. Kata kenci, tertunggitnya ke belakang, kata kenci. Oleh karena itu, jangan kayo bayangkan kita naik atas punggung kerbau itu. Jawi itu. Ada pula ibu-ibu daftar. Perginya pada pengurus masjid, kata, ayo kayo, daftarlah. Tidak, aku daftar terakhir. Lah sampai 6 orang daftar, hanya nomor yang ke-7. Waktu mau daftar, nyo lihat dulu dari nomor 1 sampai nomor 6. Sudah itu apa katanya? Anda jadilah aku daftar. Kenapa tak jadi? Coba kayo kelih. Dari nomor 1 sampai nomor 7, uhangnya gemuk-gemuk kalau-kalau. Gepuk-gepuk kalau-kalau. Ndak telok jawi itu ngangkat kita 7. Kita gedang kalau badannya. Ini kalau yang nyebayangkan, jawi itu kita duduk di punggung jawi itu. Maka dikatakan, waja'alallahu lahu raqiban min adyatim. Bukan Allah katakan, bukan riwayat ini mengatakan, Allah jadikan bagi mereka kendaraan di akhirat, hewan yang mereka korbankan. Tidak. Tapi ada minnya. Kalau dalam ilmu-ilmu tafsir atau ilmu syarah dikatakan bahwasanya min itu artinya bahagian. Itu arti min. Ada yang mengatakan kebersihan sebahagian dari iman. Ada minnya. Bukan kebersihan itu iman, tidak. Ada minnya. Min itu bahagian. Menjadi dasar. Oleh karena itu, hewan kendaraan, hewan kita di akhirat itu di antara dasarnya adalah hewan yang kita korbankan. Semakin banyak, semakin elok, itu semakin kuat. Semakin bagus hewan korbannya, itu semakin bagus. Karena itu menjadi dasar kendaraan kita di akhirat. Kendaraan tidak wajib, tapi penting ketika kita berada di alam akhirat. Maka ulama mengatakan, ibadah korban berbeda dengan yang lain. Hukumnya sunat muakkad amat sangat dikuatkan. Nah, ibadah korban itu dilaksanakan oleh masyarakat dengan hikmah yang berbeda-beda, mengharapkan hikmah yang berbeda-beda. Kalau dilihat dari hikmah hewan korban itu luar biasa. Datang sahabat bertanya, ya Rasul, saya mau korban. Berapa pahalanya? Rasul mengatakan, likulli sya'rin jazaun. Likulli asy'ariha jazaun. Setiap bulu dari hewan korban itu, engkau akan dapatkan pahala. Bisa kayo ngitung bulu hewan korban? Tidak bisa dan tidak pernah pula kita hitung. Artinya tidak bisa terhitung besarnya pahala ibadah melaksanakan ibadah korban. Ada pula jamaah yang bertanya, Buya, seko jawi itu kami 7. Tu dibagi 70 pahala sakit. Kan iya kan? Sebanyak bulu ngado, itu dibagi 70. Kata saya, Tuhan itu maha kaya. Maka pahala dalam beberapa riwayat dikatakan pahala itu bagaikan cahaya. Tidak akan habis ketika cahaya itu diambil. Lampu mati. Lilin aku hidup. Tiba lauhang kayu dalam ini. Kata kayu kakau, aku minta api. Pergi kayu minta api. 30 suang minta api, 1 suang minta api. Habis api ngado dengan saya tadi. Tidak habis semuanya itulah apinya. Kenapa? Karena dia itulah kebaikan-kebaikan. Tidak bakal habis. Dengan saya tetap. Maka Allah katakan. Man dalla ala khairin falau ajrun kaman tabi'ahu. La yankusu min ujurihim say'a. Kalau orang yang melakukan menunjuk kepada kebaikan.
dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang melakukannya, tidak mengurangi pahala orang melakukannya. Jangan kau bayangkan bagi 7 dapat galo-galo. Tidak akan mengurangi pahala yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, layak bagi kita untuk melaksanakan ibadah korban itu. Sekurang-kurangnya 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ada pula namanya sunnah kifayah. Yang dikatakan sunnah kifayah itu, kalau dalam satu rumah tangga itu sudah ada 1 orang yang berkorban, maka pahalanya akan mengalir pada seluruh anggota keluarga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ada namanya sunat kifayah. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga, cukup. Tapi 1 orang yang korban. Jangan pula 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. 1 ekor, kalau mazhab Syafi'i, 1 ekor kambing untuk 1 orang sudah mencukupi untuk 1 orang keluarga. Itu namanya sunat kifayah. Nah, kalau dalam 1 keluarga ada galo yang berkorban, luar biasa. Akan banyaklah ibadah korban, orang melaksanakan ibadah korban dari dusun kita. Itu dari segi hikmah dan segi hukumnya. Cukup banyak polemik-polemik yang kita hadapi ketika melaksanakan ibadah korban. Itulah fungsi dari pengajian kita ini. Kita jadikan sebagai tempat kita untuk berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya tentu ada pembicara yang kedua yang akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ibadah korban ini. Kalau kita mengkaji ibadah korban ini enggak cukup 1 hari 2 hari. Sekurang-kurangnya 5 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, 1 pertemuan hikmah korban dan hukum melaksanakan ibadah korban. Hikmahnya apa? Kalau orang tidak mau melaksanakan ibadah korban bagaimana? Nyotlok korban, tapi tidak pernah mau korban seumur hidupnya. Ada ancaman Rasul di situ. Yang kedua, bagaimana memilih hewan korban. Ada tata cara memilih hewan korban. Apa syarat-syaratnya? Apa hukumnya? Apa saja jenis-jenis hewan korban. Itu sudah 1 kali pertemuan lagi. Yang ketiga, apa sunat-sunat bagi orang berkorban. Seharusnya akhir bulan ini itu sudah membicarakan sunat-sunat bagi orang berkorban. Disunatkan untuk tidak motong kuku, motong rambut dari tanggal 1 sampai hewan korban disembelih. Disunatkan berkorban di mana dia tinggal. Disunatkan berkorban untuk melihat penyembelihan hewan korban. Disunatkan orang berkorban untuk berdoa ketika penyembelihan. Disunatkan bagi orang korban untuk berselawat ketika diselenggarakan hewan korban. Nah, mengkaji 5 ini paling tidak habis pula 1 kali pertemuan itu. Nah, kemudian akan mengkaji tentang tata cara penyembelihan. Sehingga ibadah korban itu menjadi sempurna. Yang dikatakan sah itu adalah ma ihtamala fihi asyartu wa ruknu, syarat, cukup rukun, maka ibadah korban menjadi sah. Hal ini tentu tanggung jawab kepada panitia. Ketika saya memberikan ceramah tentang hal begini, ada pula yang bertanya, "Buya, panitia itu bid'ah, Buya." Aku bingung. Kata kopionya bid'ah. Tidak pernah ada panitia korban pada zaman Nabi. Tidak ada korban dari panitia. Kata saya, ini betul juga ini kalau pikir-pikir ini. Ada hadis tentang panitia, Buya? Tidak ada. Seluruh dusun kita, Kabupaten Kerinci, se-Indonesia, sampai ke Arab-Arab, ada panitia korban. Tiba fatwa ngato bid'ah, asah kayu mengi. Itu maka penting kita ngaji. Penting kita ngaji. Kata Rasul mengatakan, "Wahai Ali, laksanakan ibadah korban untukku." Ini jawinya. Laksanakan ibadah korban untukku. Selenggarakan wahai Ali, bagikan kepada orang yang berhak menerimanya, cari tukang sembelihnya, jangan beri upah dari hewan korban bagi orang yang menyembelih. Kata Rasul kepada Ali. Maka Ali yang melaksanakannya. Apa nama Ali ini? Apa namanya? Itu namanya panitia, minin. Orang yang diwakili orang yang berkorban untuk menyelenggarakan. Itu maka kata saya ini perlu ngaji ini. Ini perlu ngaji. Perlu ada pertemuan-pertemuan. Dia pula kayak ngata bidiah nak doa korban sakit. Banyak lagi persoalan lain mungkin akan dibicarakan oleh orang yang berikutnya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita serahkan kepada moderator.